Menarik sekali sebetulnya. Saya tidak tertarik dengan khomer yang berwujud materi. Tapi sebetulnya khomer yang sangat membahayakan itu adalah mabuk ya. Mabuk itu bukan terletak pada aspek materi sebetulnya. Kan orang mabuk ini adalah orang yang tidak sadar. Jadi bagi saya khomer di sini adalah berbicara tentang ketidaksadaran. Jadi sebetulnya yang paling berbahaya dalam hidup ini bukan sekedar khomer yang bersifat materi, bukan minuman keras menurut saya. Yang jauh lebih berbahaya lagi adalah mabuk ya. Mabuk dalam kehidupan. Artinya mabuk itu tidak sadar dalam kehidupan. Banyak orang yang mungkin tidak meminum minuman keras, tetapi tidak sadar dengan kehidupan. Tidak sadar siapa dirinya, tidak sadar siapa Tuhannya, tidak sadar apa itu kehidupan, tidak sadar untuk apa dia ada di sini, tidak sadar setelah ini dia mau kemana, tidak sadar akan asal-usulnya dirinya sendiri. Bagi saya, itu adalah lebih berbahaya dari sekedar minuman keras. Yang kedua, sebetulnya yang paling luar biasa lagi adalah wal maisir. Jadi maisir itu sering diartikan judi. Ya, saya tidak tertarik untuk berbicara sabung ayam atau main kartu karena judi yang semacam itu menurut saya tidak terlalu berbahaya. Walaupun itu pun sebetulnya ada bahayanya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah judi yang saya maksud adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Banyak sebetulnya manusia dalam kehidupan ini mungkin tidak berjudi secara real ya. Dia tidak tidak ikut sabung ayam, dia tidak ikut juga judi-judi yang lain atau judi mancing misalnya. Tetapi dia membiarkan masa depannya terkatung-katung dalam ketidakpastian. Menurut saya itulah judi yang sangat berbahaya. Jadi sebetulnya khomer di sini lebih menitik beratkan pada aspek mabuk, terutama mabuknya manusia karena tidak sadar. Yang kedua, wal maisir lebih menitik beratkan pada aspek judi ya. Dan judi itu sebetulnya membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Contoh misalkan kalau saya tanya, apakah para sahabat nanti ketika mati ya akan kembali pulang kepada Allah? Atau mungkin saja ya ketika mati ya tidak pulang karena begitu banyak kemelekatan terhadap kehidupan. Atau mungkin saja gentayangan di kehidupan yang sekarang ini. Apakah kita sudah mendapatkan jawaban tentang itu? Kalau kita hari ini belum tahu jawabannya, nanti ketika saya mati apakah saya pulang memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau saya gentayangan? Kalau saya tidak bisa memastikan ya, berarti saya sedang berjudi tentang masa depan saya. Dan judi yang semacam ini yang jauh lebih berbahaya. Jadi sebetulnya ayat ini bagi saya ya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Dua kata penting di sini. Yang pertama khomer, yang kedua adalah wal maisir. Yang pertama adalah mabuk dan yang kedua adalah judi. Jadi mabuk dan judi ini sebetulnya dialami banyak orang. Bahkan saya pastikan bisa jadi ya lebih dari 75% manusia ini di kehidupan yang sekarang mabuk. Dalam keadaan tidak sadar. Hidup dalam keadaan tidak sadar. Mohon maaf ya. Bahkan ya ketika sedang ibadah pun tidak sadar. Tidak sadar siapa yang menyembah. Tidak sadar siapa yang disembah. Bahkan tidak pernah tahu yang disembah itu siapa. Hanya menyebut saja Allah. Tetapi tidak pernah kenal siapa sesungguhnya Allah itu. Itu menurut saya adalah mabuk. Oleh karena itu kenapa di dalam Al-Quran ada pernyataan tidak boleh ya orang yang mabuk itu mendekati tempat sholat. Tidak boleh orang yang mabuk itu mendekati tempat sholat. Artinya apa? Ya bukan mabuk khomer menurut saya. Karena orang yang sedang mabuk dengan minuman keras, boro-boro ingat tempat sholat. Ya, ini sebetulnya orang yang mungkin saja tidak minum khomer, tetapi dia mabuk ketika sholat. Dia tidak sadar ketika sholat. Tidak sadar siapa dirinya, tidak sadar siapa yang disembahnya. Ini sangat berbahaya. Nah, lalu kenapa saya membahas ayat ini dan apa hubungannya dengan bahasan losa kita? Law of spiritual attraction. Karena ini berhubungan dengan cetak biru ya, cetak biru dari kehidupan kita. Karena ketika kita ya memiliki cetak biru dalam pikiran kita, cetak biru dalam alam bawah sadar kita yang tidak tepat, maka kita akan menarik yang tidak tepat dalam hidup kita. Jadi sebetulnya kesuksesan itu ada cetak birunya. Kegagalan juga ada cetak birunya. Cuman sayang sekali, kita tidak pernah mengerti apa sesungguhnya kesuksesan itu, apa sesungguhnya kegagalan itu, dan siapa yang menarik kesuksesan dan kegagalan. Itu yang tidak kita sadari. Padahal sebetulnya semua yang menariknya adalah kita sendiri.
Jadi kalau kita tidak memiliki cetak biru tentang kesuksesan, jangan berpikir kita akan sukses. Dan kalau kita hanya memiliki cetak biru ya tentang kegagalan, maka yang kita peroleh dalam kehidupan hanyalah kegagalan demi kegagalan. Oleh karena itu pesan saya yang pertama adalah mari kita berhenti mabuk dan berhenti berjudi. Mari kita berhenti hidup dalam keadaan ketidaksadaran dan mari kita berhenti untuk ya membiarkan masa depan kita terkatung-katung tidak pasti. Banyak sebetulnya ya yang saya tanya, nanti Anda di usia sekian akan menjadi apa? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Karena semua membiarkan ya kehidupan ini ya seperti itu saja. Tidak memiliki cetak biru yang jelas. Padahal cetak biru yang ada di pikiran, di alam bawah sadar, itu akan menjadi hukum spiritual. Hukum tarik-menarik spiritual. Oleh karena itu, mari kita hari ini ya membuat cetak biru kita lebih jelas lagi. Karena ketika cetak biru kita tidak jelas, apa yang diinginkan dalam kehidupan kita tidak jelas, maka semua akan menuai ketidakjelasan. Itulah yang disebut dengan like attracts like. Maka ya kita akan selalu menarik apa yang sama dengan yang ada di pikiran kita. Oleh karena itu mari kita jujur pada diri kita masing-masing. Sebetulnya semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sendiri yang mengundangnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sendiri yang telah menariknya. Cuman kita kadang-kadang tidak pernah sadar. Baik ya, itu ayatnya. Dan sekarang saya mohon semuanya ya untuk memperhatikan kajian berikutnya. Jadi ayat ini tidak saya tuntaskan secara total semua pengertiannya, karena saya cuma perlu dua kata inti saja. Yang pertama mabuk, yang kedua adalah judi. Jadi sekali lagi, mabuk dan judi yang saya maksud, yang lebih berbahaya dari sekedar yang bersifat realistis, tetapi ini adalah bersifat mental. Dan ini sangat berbahaya. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, mohon ditutup lagi. Apa itu? Oke, kita akan lanjutkan. Jadi sebetulnya ya cetak biru dalam kehidupan sehari-hari harus dipertanyakan kembali. Apakah cetak biru kita sudah tepat atau belum? Kenapa kita mengalami kegagalan dalam finansial? Kenapa kita mengalami kegagalan dalam profesi? Kenapa kita mengalami kegagalan dalam relasi? Dan kenapa kita mengalami kegagalan dalam kehidupan keluarga? Dan kenapa kita mengalami kegagalan dalam kehidupan spiritual? Itu semua ada cetak birunya. Dan semua yang menarik kegagalan kita sebetulnya adalah cetak biru yang salah, yang tidak tepat, yang sudah kita bangun di otak kita. Nah, oleh karena itu, semoga setelah saya menjelaskan semuanya, ya, mungkin tidak akan cukup dalam satu pertemuan, tetapi saya hari ini akan menjelaskan hukum tarik-menariknya saja. Mungkin tidak sampai pada implementasinya. Nah, nanti kemudian di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan masuk pada implementasi dari pengertian hukum tarik-menarik itu. Supaya apa? Kita bisa mengalami kesuksesan dalam finansial, kita bisa mengalami kesuksesan dalam profesional, kita mengalami kesuksesan dalam relasi, kita mengalami kesuksesan dalam kehidupan keluarga, kita juga mengalami kesuksesan di dalam spiritual. Nah, kenapa demikian? Cetak biru yang salah, ya, cetak biru yang salah. Apalagi cetak biru itu sudah memasuki pikiran dan alam bawah sadar kita. Mungkin saja dari orang tua, mungkin dari guru kita, mungkin dari teman kita, mungkin dari keluarga kita, mungkin juga dari sekolah, mungkin juga dari buku dan lain-lain yang banyak mempengaruhi kita, maka itu akan sangat menentukan apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Karena di situ losa akan mulai berjalan. Ya, hukum tarik-menarik akan berjalan. Jadi yang positif akan menarik yang positif dan yang negatif akan menarik yang negatif. Bayangkan ya, ketika cetak biru di otak kita, di alam bawah sadar kita semuanya negatif, yang akan kita tarik dalam kehidupan kita adalah yang negatif. Tetapi kalau kita perbaiki cetak biru kita, ya, apa yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya adalah positif. Apa yang ada di pikiran kita positif, apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita positif, maka yang positif akan menarik yang positif. Jadi sekarang mari kita lihat, apakah kita lebih banyak menarik yang negatif atau yang positif? Jangan-jangan yang menarik yang negatif adalah cetak biru kita yang negatif. Jangan-jangan yang menarik yang negatif itu adalah cetak biru yang sudah masuk di alam bawah sadar kita yang bersifat negatif. Itulah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Misalkan saya ambil contoh tentang cetak biru. Misalkan ada orang yang mengatakan ya bahwa bekerja siang malam itu akan membuat saya sukses. Bekerja